Apa itu keluhannya? Yaitu tidak punya tenaga ahli. Halo sahabat kontraktor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Sarah Mariati. Dalam kesempatan ini saya ingin share kepada Anda semua tentang tenaga ahli konstruksi ini, atau SKK konstruksi, Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. Teman-teman, ada nggak sih kepikiran untuk ikut andil di proyek konstruksi IKN, Ibu Kota Negara Nusantara? Mungkin buat teman-teman yang sudah andil, alhamdulillah tinggal jalan, sudah running malah ya, tapi yang belum, coba kita pikirkan dan langsung action untuk ikut andil proyek IKN ini. Karena pemerintah sudah meluncurkan 14 paket tender proyek konstruksi, pengerjaannya tahap awal yang sudah diluncurkan dan ada sebanyak 260.000 tenaga kerja dibutuhkan hingga tahun 2024 mendatang. Banyak ya. Nah, di tahun 2022 ini saja target tenaga ahli yang disertifikasikan SKK konstruksi sejumlah 56.090. Jadi, sampai saat ini artinya baru terrealisasi 61,6%, dan masih ada 38,4% lagi yang belum tercapai. Ya, nah ini sangat menjadi peluang besar bagi teman-teman kontraktor untuk ikut andil di proyek IKN. Dan tentunya Anda juga harus mempersiapkan tenaga ahlinya dulu, tenaga ahli yang bersertifikat kompetensi kerja konstruksi yang diakreditasi oleh LPJK melalui lembaga sertifikasi profesi. Saat ini banyak sekali teman-teman klien yang datang konsultasi ke saya untuk melakukan pemenuhan perizinan konstruksi, karena sekarang regulasi konstruksi sudah sangat jauh berbeda dan berubah ya dibandingkan yang dulu. Nah, kenyataannya banyak sekali keluhan dari teman-teman kontraktor yang tidak bisa melengkapi. Apa itu keluhannya? Yaitu tidak punya tenaga ahli. Baik ini perusahaan baru ya, baru dibuat, ataupun perusahaan yang sudah lama running. Ternyata untuk melakukan rekonstruksi tenaga ahlinya belum punya. Ini sangat sedih sekali. Saya sangat menghimbau kepada teman-teman kontraktor jangan sampai pinjam ya. Jangan pinjam, jangan sewa. Karena di tahun 2021 kemarin ada 2.500 perusahaan yang terkena sanksi karena sewa menyewa tenaga ahli ini. Sekarang udah nggak bisa. Karena tenaga ahli yang dimiliki oleh perusahaan yang ada sertifikat kompetensi kerja konstruksi tersebut didaftarkan atas nama perusahaan tersebut selama habis masa berlakunya sertifikat kompetensi kerja konstruksi tersebut. Ya, yang penting di sini saya hanya menekankan bagi perusahaan maupun kepada tenaga ahlinya langsung untuk ikut proyek konstruksi, Anda harus paham ketentuan apa saja sih yang diwajibkan untuk tenaga ahli atau perusahaan memiliki SKK konstruksi ini. SKK konstruksi dibutuhkan sebanyak 2 orang untuk masing-masing kode klasifikasi. Tapi ada juga ketentuan bahwa untuk masing-masing kode klasifikasi yang membutuhkan tenaga ahli dengan jabatan kerja yang tidak bisa dirangkap. Ya, ini ada beberapa kode klasifikasi, nggak semuanya, tapi memang ada harus dipikirkan ketentuan tersebut. Jadi nggak semuanya rata. Makanya ada beberapa perusahaan yang cuman punya 2 atau 3 kode klasifikasi, tapi kok punya banyak tenaga ahli yang bersertifikat. Kenapa ketentuannya harus itu? Kok perusahaan yang satu nggak perlu gitu? Nah, ini karena disesuaikan dengan pekerjaannya ya, dan tiap kode klasifikasi harus sesuai dengan kode KBLI pada nomor induk perusahaan Anda atau pada NIB. Kalau belum sesuai harus disesuaikan dulu. Jadi di awal itu sudah disiapkan semuanya. Dan sekarang teman-teman kontraktor pasti sudah sangat familiar ya bahwa ada SKA ahli muda, madya atau utama. Sekarang ini sebutannya sudah bukan itu, tapi SKK, Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi jenjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu kita sebut dulu sertifikat keterampilan, tapi kalau sekarang ini sertifikat SKK Konstruksi untuk kualifikasi kecil. Lalu ada jenjang 7, itu untuk kualifikasi menengah, dulu kita sebut dengan ahli muda, dan ada jenjang 8, itu kita sebut dengan ahli madya untuk kualifikasi menengah 2, kalau sekarang tetap sama-sama menengah. Dan ada jenjang 9, yaitu untuk kualifikasi besar. Kalau dulu disebutnya
dengan ahli utama. Ya, jadi sekarang sudah sangat berbeda. Dan tiap-tiap kode klasifikasi akan ada ketentuannya disesuaikan dengan kualifikasi perusahaan. Jadi nggak semua kode klasifikasi itu bebas untuk kualifikasi kecil, menengah, atau besar. Nggak. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang membutuhkan perusahaan ini harus perusahaan besar loh dijalankan. Ini juga hanya untuk perusahaan, boleh untuk perusahaan kecil. Ini nggak boleh untuk perusahaan kecil, harus langsung jadi besar. Nah, ketentuan-ketentuan inilah yang bisa saya sampaikan nanti pada saat Anda konsultasi, tidak bisa dijelaskan di sini. Jadi memang saya hanya ingin berbagi tentang itu, tentang SKK konstruksi yang harus Anda siapkan dari sekarang, dan ketentuan-ketentuan khusus yang akan menunjang pada pengeluaran sertifikat badan usaha jasa konstruksi Anda. Ya, untuk case lain silahkan saja Anda konsultasikan ke www.ijintender.co.id. Marketing kami siap membantu Anda. Kapan saja silakan chat live melalui www.ijintender.co.id. Yang penting Anda bisa running project. Para kontraktor semangat meraih sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.